Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi e-arsip kita. Dan pada video kali ini kita akan membuat struktur database ya. Dimana di video sebelumnya kita sudah buatkan struktur folder dari project kita ya. Bagi teman-teman yang belum menyimaknya, silakan disimak dulu ya pembuatan struktur folder kita. Kemudian di video kali ini kita akan coba membuat struktur database kita ya. Di mana struktur database kita akan kita buat seperti ini. Di sini nama database kita akan buat namanya DB arsip ya. Nanti silakan teman-teman seragamkan aja baik nama database maupun field ya. Karena biar ketika teman-teman mendapatkan error ya, di situ kita bisa sesuaikan. Misalnya di sini ID departemen. Nah, sesuaikan penulisannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini sekali lagi kita akan buat nama database kita adalah DB arsip. Kemudian yang pertama tabel yang akan kita buat adalah TBL departemen ya. Sekali lagi TBL underscore departemen. Kemudian di situ ada ID departemen ya. ID departemen, departemennya biasa ya, bahasa Indonesia ya. Jangan menambahkan T di akhirannya karena di situ biasanya banyak kesalahannya. Jadi sekali lagi di sini ID departemen, kemudian jenisnya integer, kemudian panjang karakternya itu kita masukkan 11. Jangan lupa di sini kita akan memberi primary key, kemudian auto increment untuk ID departemen ini. Kemudian field yang selanjutnya adalah nama underscore departemen ya, dimana panjang karakternya itu 50, kemudian tipenya varchar. Kemudian yang kedua ada TBL pengirim surat ya, TBL underscore pengirim surat. Kemudian di situ ada fieldnya ID pengirim, nama pengirim, alamat, nomor HP, email ya. Lalu yang terakhir kita buat untuk TBL arsip ya. Di situ ada ID arsip ya, primary key, kemudian auto increment, kemudian nomor surat, tanggal surat, kemudian tanggal diterima, perihalnya apa. Nah, di sini hati-hati ya. Di sini ada ada ID departemen ya. Di sini integer, kemudian panjang karakternya 11. Nah, ini apa? Ini adalah foreign key ya. Artinya dia akan mengambil data dari sini ya. Jadi di sini berisikan ID-nya siapa, ID-nya ID departemen ya. Jadi nanti kita akan menyesuaikan berdasarkan ID di sini. Nah, nanti di sini akan ada relasi 3 tabel ini ya. Nah, jadi di sini kita juga sekalian belajar gimana cara merelasikan tabel ya di dalam database MySQL. Kemudian selanjutnya ada ID pengirim. Di sini juga kita akan menarik data. Ini adalah foreign key ya. Kemudian kita akan menarik data dari TBL pengirim surat berdasarkan ID pengirim seperti itu. Kemudian yang terakhir ada file ya. Di sini format atau jenisnya adalah teks. Oke, silakan teman-teman buka phpMadmin-nya ya. Silakan teman-teman buka phpMadmin, kemudian silakan buatkan tabel di situ DB arsip ya. DB arsip. Nah, di sini kita buat DB arsip. Usahakan sama penulisannya ya. Kemudian silakan teman-teman buat, kemudian silakan diklik, kemudian kita buat tabel yang pertama adalah TBL underscore apa tadi, departemen ya, departemen. Kalau sudah silakan kirim ya. Kemudian di sini kita buat yang pertama adalah ID departemen, kemudian jenisnya adalah integer, kemudian panjang karakternya adalah 11. Di sini kita buatkan adalah dia primary key, indeksnya primary key, kemudian centang auto incrementnya, silakan teman-teman centang. Kemudian yang kedua adalah nama departemen ya, nama underscore departemen. Kemudian di sini kita pilih varchar tipenya, kemudian panjangnya adalah 50. Lalu di sini sudah seperti itu ya, cukup 2 aja ya, cukup 2 field. Kemudian silakan teman-teman save ya atau simpan. Nah, di sini sudah ada TBL departemen. Kita lanjutkan untuk buat tabel selanjutnya, silakan teman-teman klik new ini. Kemudian isikan nama tabelnya adalah TBL underscore pengirim underscore surat ya. Kemudian di sini silakan teman-teman tambahkan ID underscore pengirim underscore surat. Nah, di sini Pak jenisnya integer, kemudian panjang karakternya 11, indeksnya kita pilih primary, kemudian centang auto increment atau AI ini ya.
Lalu selanjutnya kita buat untuk nama pengirim ya. Oh iya, di sini kan ID pengirim, kita buatnya ID pengirim surat ya, ID pengirim surat, sorry ya. Kemudian di situ ada nama pengirim, nama underscore pengirim. Kemudian alamat ya. Kemudian nomor HP dan email. Ini nomor underscore HP. Kemudian kita tambahkan lagi satu ya, tambahkan satu lagi field. Ini untuk email. Oke, sudah. Di sini nama pengirim kita ganti varchar, kemudian panjang karakternya 50. Lalu alamat kita pilih teks, kemudian nomor HP kita pilih varchar, panjang karakternya kita isikan 20 ya. Kemudian email kita pilih varchar, panjang karakternya kita isikan 30. Kemudian kalau sudah silakan teman-teman save ya, silakan di save. Oke, kalau sudah di save kita sudah buat dua tabel ya. Yang pertama tabel departemen, kemudian yang kedua tabel pengirim surat. Oke, kita lanjutkan tabel yang terakhir yaitu tabel arsip. Silakan teman-teman klik new lagi. Kemudian beri nama tbl underscore arsip. Lalu di sini kita buatkan ID arsip ya. Panjang jenisnya integer, kemudian panjangnya 11. Kemudian indeksnya kita pilih primary, lalu centang auto increment. Lalu selanjutnya itu adalah nomor surat ya, nomor underscore surat. Kemudian tanggal surat, lalu tanggal underscore diterima. Kita tambahkan lagi kolom ya, di sini kita tambahkan 5 lah. Kemudian perihal ya, perihal, lalu ID departemen, kemudian ID pengirim, yang terakhir file. Nah, silakan teman-teman atur jenisnya ya. Yang pertama surat itu kita isikan 30. Kemudian tanggal surat kita pilih date ya jenisnya, kemudian tanggal diterima juga date. Perihalnya kita buat varchar ya, kita buat varchar di situ 100 panjangnya. Kemudian ID departemen kita pilih integer, kemudian 11 panjangnya. Itu juga dengan pengirim, panjangnya juga 11. File ini kita isikan teks ya, kita isikan teks. Silakan dipilih jenisnya adalah teks. Oke, kalau sudah, ini sudah juga di setting primary auto increment. Oke, kalau sudah silakan di save ya. Pastikan sudah sama penulisannya atau pengetikannya ya, nama-nama field yang akan kita gunakan. Kalau sudah silakan disimpan. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat 3 tabel ya. Kita sudah berhasil buat database kita yang bernama DB Arsip. Kemudian di sini juga kita sudah berhasil membuat 3 tabel. Yang pertama tabel departemen, kemudian yang kedua TBL pengirim surat, yang ketiga tabel arsip ya. Di mana tabel arsip ini akan kita buat relasi antara tabel departemen dan tabel pengirim surat ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara relasi database. Oke, kalau sudah dibuat seperti ini, selanjutnya kita akan langsung coba bagaimana membuat koneksi database ya. Silakan teman-teman kembali ke teks editornya. Oke, kalau sudah teman-teman berada di teks editor, silakan buatkan file di dalam folder config ini ya. Silakan teman-teman klik kanan di folder config ini, kemudian new file ya, klik kanan kemudian new file. Di situ kita akan buatkan file koneksi .php. Kalau sudah silakan di save. Kalau sudah di save maka dia akan ada di dalam folder config ya. Pastikan di sini di posisinya ada di dalam folder config. Jadi folder config, kemudian di dalam folder config ada file koneksi .php. Nah, lalu silakan teman-teman tambahkan tag PHP di dalam koneksi PHP-nya ya. Koneksi .php-nya silakan teman-teman tambahkan tag PHP seperti ini. Kita akan buat ya, buat koneksi database. Nah, apa saja yang harus kita siapkan ya? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah identitas server kita ya.
Nah, itu yang harus kita siapkan pertama kali untuk koneksi database adalah identitas server kita. Apa aja identitas yang diperlukan? Yang pertama adalah server, di mana server kita adalah localhost ya. Di sini saya kasih localhost ya. Silakan teman-teman ikutin localhost. Nah, hati-hati penulisannya ya. Di sini localhost. Di sini boleh kita langsung kasih keterangan juga, ini adalah nama server kita. Kemudian yang kedua adalah user ya. Di sini user kita di sini adalah root ya. Di sini saya membuat di sini saya mengikuti default dari XAMPP. Usernya adalah root. Kalau misalnya teman-teman berbeda atau teman-teman sudah mengonlinekan aplikasi ini, silahkan disesuaikan username-nya ya. Kemudian di sini saya kasih keterangan username dari database server. Kemudian selanjutnya adalah pass ya, atau password. Di sini saya kosongin. Kenapa? Karena di sini saya belum ada setting koneksi database. Kalau misalnya teman-teman ada sudah setting passwordnya, silakan disesuaikan ya. Ini adalah password database server. Kemudian yang terakhir adalah nama database kita ya. Nama database kita di sini adalah DB Arsip. Nah, kalau teman-teman berbeda dari penulisan nama database saya di sini, silakan disesuaikan ya. Di sini adalah nama database. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau dirapikan silakan ya. Ini dirapikan. Saya mau buat seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah dibuat seperti ini adalah identitas server kita. Kemudian selanjutnya kita buat koneksinya ya, koneksi database-nya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan buatkan dulu variabel koneksi yang isinya adalah mysql kemudian connect. Lalu di dalamnya kita panggilkan identitas server yang sudah kita deklarasikan di atas. Yang pertama adalah server, kemudian yang kedua adalah user, yang ketiga adalah password, kemudian yang keempat adalah database. Nah, kalau sudah, kita ketambahkan ordi ya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya gagal koneksi ke dalam database, dia akan menampilkan pesan ini, pesan mysql kemudian error. Lalu isinya apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah koneksinya ya. Dia akan menampilkan apa? Dia akan menampilkan masalahnya di mana atau masalahnya apa sehingga tidak bisa terkoneksi ke dalam database. Kalau sudah, silakan teman-teman save ya, kemudian silakan teman-teman jalankan programnya ya, atau aplikasi kita, yaitu Arsip. Nah, kalau sudah teman-teman jalankan, dia akan seperti ini modelnya ya. Dimana di sini kita jalankan localhost, kemudian nama folder kita adalah arsip, kemudian coba kita akses koneksi titik php-nya apakah ada masalah atau tidak ya. Silakan teman-teman arahkan ke folder config, kemudian pilih koneksi titik php ini. Kalau dia kosong seperti ini, tidak tampil apa-apa, berarti koneksi kita berhasil. Namun kalau misalnya koneksi kita gagal, misalnya di sini saya ganti dbarsip menjadi dbrc ya, harusnya ini gagal. Kalau sudah di save kemudian di refresh di sini, maka di sini kita akan dapati pesan error. Nah, errornya apa? Nah, di sini sekalian kita belajar gimana cara membaca error di PHP ya. Nah, di sini pesannya adalah mysql connect, kemudian di sini ada keterangan database dbrc tidak dikenali ya. Nah, tidak dikenali. Oh iya, ini bukan dbrc ya, harusnya dbrc. Gimana kalau misalnya username-nya harusnya root, kita hapus t-nya atau kita tambah menjadi t-nya 2. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Nah, di sini juga akan ada pesan error, akses denied ya, for user. Di sini localhost kemudian database. Nah, dia bilang kan for user, berarti masalahnya ada di user. Oh iya, usernya bukan root t-nya 2 tapi 1. Gimana kalau misalnya koneksi di sini MySQL-nya kita ganti MySQL-nya kita ganti menjadi MySQL. Kalau sudah, silahkan di save kemudian di refresh. Nah, di sini tidak akan jadi error ya, harusnya ini error nih.
harusnya kita menggunakan MySQL. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat struktur database kita, kemudian kita juga sudah berhasil membuatkan file koneksi di dalam project kita, dan kita juga sudah berhasil melihat apakah koneksi kita berhasil atau tidak ya. Di sini kita sudah coba dan koneksi kita berhasil, tidak ada masalah dengan database yang kita sudah buat. Oke, silakan teman-teman praktekkan ya. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.